صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب هدى هدي سرى باسم الحبائب فهاج السكر أعطى الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى ضربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب فدعجت بالزمام ولا تشوقها فقائد شوقها للحي جاذب فهم ضربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهادي كباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغيائب وقد صاح رضا ودنا تلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب فقل لنفسي دونك وتمالي فما دون الحبيب اليوم محاجب تمنى بالحبيب كل قصد فقد حصل الهنا والدين دغائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناسب والمراتب له الجاه رفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب فلو أنا سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولد قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآن والأصحاب ضرا جميعهم وعثرته الأبطال صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para sepuh yang saya muliakan, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita semua digolongkan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa meramaikan majlis-majlis ilmu demi menggapai ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa salawat dan salam yang senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat dan keluarga, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Ila an qala al-maqalatu thalithatu asyrah. Maqalah yang ke-13, masih pada bab yang ke-6, maqalah ke-13. Qala aidan, berkata juga, yaitu yang berkata di sini sebagaimana maqalah sebelumnya, yaitu 12, Al-Imam Hasan Basri. Qala aidan, Al-Imam Hasan Basri juga mengatakan, man arada dunya wa ikhtaraha 'alal akhirah aqabahu Allahu bi sitti 'uqubat, salasun fid dunya wa thalathun fil akhirah. Amma thalathul lati hiya fid dunya fa amalun laysa lahu muntaha wa hirsun ghalibun fa laysa lahu qana'ah wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Wa amma thalathul lati hiya fil akhirah fa haulu yaumil qiyamah wal hisyabu syadid wal hasratut tawilah. Al-Imam Hasan Basri beliau mengatakan, man arada dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, wakhtaraha, dan memilih dunia, alal akhirah, daripada akhirat, aqabahullahu ta'ala bisitti uqubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengujinya dengan 6 ujian. Barang siapa yang menginginkan dunia dan memilih dunia daripada akhirat, maka Allah ta'ala akan memberikannya 6 ujian. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah, 3 ujian di alam dunia dan 3 ujian lagi di akhirat. Ya, orang yang menginginkan dunia, bahkan orang tersebut memilih kehidupan di dunia daripada akhirat, maka kata beliau akan diuji oleh Allah dengan 6 ujian. 3 ujian akan terjadi di alam dunia dan 3 ujiannya lagi nanti di akhirat. Amma salasul lati hiya fid dunya, adapun 3 ujian yang akan terjadi di dunia, yang pertama fa amalun laisa lahu muntaha, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Amalun laisa lahu muntaha, angan-angan yang tidak ada hentinya. Dadi tukang ngayal. Dadi apa, Bu? Tukang
ngayal, pendate, jikalau, bakatan. Sugih mah beli sugi-sugi Bu. Ya, ngayale beli pragat-pragat. Ya, ning ngadepane kula ngayal, ngadepane wong ngayal, wis ning sapa pe ngayal. Jikalau lau pendate ya, seumpama ya, berangan-angan. Laisa lahu muntaha, yang mana angan-angannya tersebut tidak akan pernah berhenti. Ya, terus berangan-angan, terus berhayal, tinggi hayalannya. Ya, ini merupakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menginginkan dan memilih dunia daripada akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Sepira sugiye ning alam dunia, sepira enake ning alam dunia, pasti ada batasnya. Ya. Bagian duniane 17 turunan beli entok-entok. Ya, yang namanya manusia umurnya dibatasi oleh Allah Subhanahu. Iya, duniane beli entok-entok, tapi umure dibatasi ning Gusti Allah. Kenikmatan sepira nikmate ning alam dunia ada batasnya. Seberapa banyak pun hartanya, dia akan dibatasi oleh Allah untuk menikmati keindahan, kenikmatan yang ada di alam dunia. Nah, sehingga kita semua harus belajar memilih kehidupan akhirat daripada dunia. Kalau misalkan ada pilihan wayai ngaji gini tapi iman dagangannya lagi laris, ya mikir priben caranya supaya akhirat oli dunia oleh wajib enake manake kula be kono gone warung kitane mangkat ngaji oli kabeh berarti. Nah ya, pokatan warungnya tutup ma iman je. Wis bae lah ngongkon anak ngongkon ponakan nongkon di warung supaya duniane oleh akhirate oleh. Nah ya, aja sampai salah mikir wis lah ngaji mangko maning bae rebo maning ge masih anak. Yakin eman warungnya lagi laris wis nongkon di warung bae dikit lah. Nah, kinarane salah mikirnya gini. Ya, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Waliyadu billahi min dzalik. Lalu ujian yang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Allah Ta'ala akan memberikan ujian bagi orang yang memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Ujian yang kedua adalah hirsun ghalib, sifat yang sangat rakus, laisa lahu qanaah, yang tidak akan pernah bisa menjadi orang yang qanaah. Ya, tidak bisa menjadi orang yang menerima apa adanya. Tidak bisa menjadi orang yang menerima terhadap apa yang telah ditentukan, yang digariskan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian, dan dia akan dijadikan orang yang rakus. Rakus huruf li rakus. Oh iya, huruf ya rakus ya. Rakus terhadap kehidupan dunia, rakus, tamak. Sangat rakus, sangat tamak, dan tidak akan bisa menjadi orang yang qanaah. Lalu ujian yang ketiga, wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Allah Ta'ala akan mencabut darinya. Dari siapa? Dari orang yang memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Apa yang dicabut? Kenikmatan ibadahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembayang pengennya gelis, ya. Ngaji pengen gage pragat, ya. Ibadah milih sing paling gelis.
Oh ya, ini kan berarti orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebab? Disebabkan karena memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Ya, sembayang pengennya sing gelis. Coba sembayang ku sing rada suwe setitik gak beli papa. Ya, belajar menikmati ibadah. Ruku sing rada suwe, sujud sing rada suwe, belajar nikmat. Pendate durung bisa merasakan nikmat, wis pura-pura bisa merasakan nikmat. Ya, pura-pura bisa be dikit. Ya, maca Quran ya sing rada suwe, sholawatan sing rada akeh. Ya, apalagi sekarang bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya Bu, nanti besok namanya puasa tarwiyah, hari Kamis namanya puasa Arafah. Orang yang berpuasa di hari tarwiyah sama dengan puasa 1 tahun. Orang yang berpuasa di hari Arafah sama dengan puasa 2 tahun. Kita niatkan mulai malam hari ini insya Allah akan berpuasa. Insya bakal bisa Bu ya, bakal beli bisa ya wis beli papa ora dosa ora apa. Ya, tapi kalau bisa lumayan ganjarannya pada bari puasa setahun. Kalau puasa Arafah ganjarannya sama dengan puasa 2 tahun. Dan nanti di hari Arafah yaitu di hari Kamis kita dianjurkan memperbanyak dzikiran. Di antaranya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pada hari tarwiyah, pada hari Kamis diperbanyak dzikiran seperti itu. Karena dikatakan orang yang memperbanyak dzikiran seperti itu kalau sanggup sampai 1000 ya jalankan. Kalau enggak sanggup sudah sekuatnya saja. Sama ganjarannya dengan memerdekakan 10 budak. Alhamdulillah. Dan orang yang punya hajat, orang yang punya keinginan, insya Allah akan diijabah hajatnya pada hari Arafah. Dengan cara apa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas, man qara'a qul huwallahu ahad alf marrah yauma apa moga? Tanggal sanga yauma Arafah, man qara'a qul huwallahu ahad alf marrah yauma Arafah su'ila ma'uti. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad sampai akhir sebanyak 1000 kali. Ya, sanggup tak beli Bu? Ping 1000 Bu. Surat Al-Ikhlas ping 1000. Al-Ikhlas ping 1000 pragat wis. U'tiya masa'al, maka permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau misalkan enggak sanggup ya sudah sesanggupnya saja. Ya, Allah Ta'ala tidak memaksa kok. Ya, mudah-mudahan dengan kesanggupan kita dan dengan kita mengamalkan apa yang kita tahu, ya hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Niat puasanya nawaitu saumat tarwiyah sunnah lillahi ta'ala. Nawaitu sauma yaumi Arafah sunnah lillahi ta'ala. Bakatan angel-angel temen ya wis Indonesiaan boleh, Jawaan oleh. Niat isun puasa hari tarwiyah karena Gusti Allah. Niat isun puasa hari Arafah karena Gusti Allah.
Dan nanti pada tanggal 10 tidak ada amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu amalan, yaitu menyembelih binatang kurban. Sing duwe sapi sembelih sapiye, sing duwe wedhus sembelih wedhuse, ya sing duwe kebo ya sembelih kebone ya. Dan disunahkan bagi orang yang berkorban tidak disunahkan untuk tidak memotong bulu, motong rambut, motong kumis, motong jenggot, motong sejene tidak dianjurkan. Juga tidak disunahkan memotong kuku. Sampai kapan? Sampai binatangnya disembelih. Ya, misalnya kita korban sapi, bagian rambutnya sudah dedawa gak? Ya disunahkan dibiarkan sampai sapine disembelih. Ya buat kula sampai anak sing korban wedhus buah apa kah? Ya wah rambutnya wis gondrong pengen potong, wis aja kok maning potongnya. Ya wah kukune wis dawa-dawa potong, wis kok maning potongnya. Ya tidak dianjurkan, tidak disunahkan memotong kuku dan rambut. Nah, kemudian kita pada hari raya Idul Adha juga disunahkan memperbanyak ibadah, diantaranya memperbanyak takbir tahlil ya sebagaimana yang kita dengar, insya Allah. Ya mudah-mudahan diantara kita yang berkurban, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pelebur dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Wa amma thalathul lati hiya fil akhirah. Adapun ujian, ya 3 ujian yang akan diberikan oleh Allah di akhirat. Yang pertama fahaulu yaumil qiyamah, ketakutan pada hari kiamat. Nah, ini ujian yang akan terjadi di akhirat ketika orang mementingkan dunia daripada akhirat. Maka di akhirat diuji dengan ujian. Yang pertama dengan ketakutan pada hari kiamat. Ya, ini ngadepan Gusti Allah ditakoni, ayo ya priben beli gemeter ya. Akan dijadikan orang-orang yang takut. Yang kedua wal hisabu syadid. Ujian yang kedua, Allah Ta'ala akan menjadikan orang tersebut hisabnya sangat sulit, ya perhitungannya sangat lama. Dan yang ketiga wal hasratu tawilah, dia akan menyesal sepanjang zaman, penyesalan yang sangat-sangat panjang. Ai al-huzun al-madid, kesedihan yang sangat panjang. Bisa babi ta'abis syadid, dengan sebab kelelahan kecapean di akhirat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga kita harus bisa belajar membawa diri kita semua lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Bukannya tidak boleh mencari dunia, boleh, silahkan, jadilah orang yang kaya ya, tapi jangan sampai melupakan kehidupan akhirat. Bukankah ibadah haji dengan dunia, bukankah umroh dengan dunia? Laka duitnya ya masa mangkata ya, silahkan cari dunia dengan cara yang halal ya, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara yang tidak melupakan kehidupan akhirat insyaallah. Wal magalatur rabi'atu asyrah, dan magalah yang ke-14, qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, la rahata lil hasud. Al-Imam Ahnaf bin Qais radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la rohata li hasudin, tidak ada istirahat, tidak ada ketenangan bagi siapa? Li hasudin, bagi orang yang hasud.
bagi orang yang iri, bagi orang yang dengki, tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Tanggane sugi, atine panas. Ya, bature sukses, panas maning. Hidupnya nggak pernah tenang. Selalu memikirkan bagaimana caranya agar kenikmatan yang ada di orang tersebut hilang. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau kita ingin hidup tenang, jauhkan dari sifat iri dengki, jauhkan dari sifat hasud, karena ini penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Ya, bisa menghapus amal kebaikan, bisa menghapus pahala-pahala. Ya, karena apa? Karena hasud kepada orang lain. La rohata li hasudin. Lalu kemudian wala muru'ata lil kadzub, dan tidak ada harga diri bagi orang yang suka berbohong. Tidak ada harga diri bagi orang yang suka berbohong. Kalau ngomong wis delebus, bakal janji meleset. Nah ini, ya Mulyono, Mulyana, mul sapa maning bulah. Maka tidak ada harga dirinya. Di medsos rai bener-bener cungure tiba-tiba dakwah. Tidak ada harga diri. Dilecehkan oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Kita pun kalau ingin mencari teman, mencari sahabat, ya dilihat dari ucapannya. Kalau misalkan ucapannya sering berbohong, janjinya juga sering meleset, ya ini tidak dianjurkan untuk dijadikan teman. Ya, tidak dianjurkan dijadikan teman. Karena itu merupakan ciri-ciri orang yang munafik. Idza hadatsa kadzab, apabila berbicara bohong. Idza wa'ada khana, apabila berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat dia khianat. Jadi kalau ingin mencari kawan, mencari teman, cari yang kira-kira kalau dia janji tepat, kira-kira tidak pernah berbohong atau sedikitlah berbohongnya. Ini patut dijadikan teman, patut dijadikan kawan. Wala muru'ata lil kadzub, tidak ada harga diri bagi pembohong, dan bohong itu termasuk dosa yang besar. Wala hilata lil bakhil, dan tidak ada jalan keluar lil bakhil, bagi orang yang pelit. Ya, tidak ada jalan keluar bagi orang yang pelit. Orang yang pelit itu jauh dari neraka, jauh dari manusia. Ya, tidak ada manusia yang suka sama orang yang pelit. Sing ana manusia iku senenge bari wong sing dermawan. Dikongkon bae apa bae ya insyaallah nurut, sebab apa? Dermawan. Ya, awean, loman, kongkonen apa bae nurut. Tapi pendate wong wis medit, keceprit, apa maning kana bahasane. Ngongkon jauh beli jalan. Ya, ngongkon uang beli jalan, ladeni temen ya. Lalu beliau juga mengatakan wala wafa'a lil muluk, wala wafa'a lil muluk li'annahu la yastahyi wa la yakhaf min ahadir ra'iyah. Tidak ada wafa bagi raja. Ya, kalau zaman sekarang bagi pejabat, bagi pemerintah. Sebab apa?
Orang kalau sudah menjadi pejabat, ya menjadi raja, la yastahyi wa la yakhaf. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut min ahadir ra'iyah, dari rakyatnya. Ya, ning rakyat ya lakawedi-wedine. Ya, ning rakyat tidak ada rasa malu-malunya. Nah, maka kalau kita menjadi pejabat, ya jadi pejabat yang amanat, jadi pejabat yang jujur, ya sebagaimana sifat para nabi dan rasul. Ya, sifat wajib bagi mereka, ya amanat, tidak khianat. Ruwiyanu sallallahu alaihi wasallam gal, diriwayatkan Rasulullah bersabda, sinfani min ummati insaluhu salahatil ummah. Ada dua golongan, sinfan min ummati, dari umatku, insalahu, jikalau dua golongan tersebut baik, salahatil ummah, maka umat pun menjadi baik, rakyat pun akan menjadi baik. Siapa dua golongan tersebut? Al-umara wal fuqaha. Yang pertama para pejabat, yang kedua para fuqaha, para alim ulama. Jadi kalau alim ulama sama pejabatnya baik, maka rakyat pun akan menjadi baik. Tapi kalau ulamanya baik, pejabatnya enggak baik, rakyat pun tidak akan menjadi baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, lan tahlikar ra'iyatu, rakyat tidak akan binasa. Rakyat tidak akan binasa. Wa in kanat zalimah, walaupun rakyat tersebut zalim, musi'ah, rusak, idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah, apabila pejabatnya, pemerintahannya senantiasa menunjukkan, memberikan petunjuk. Ya, jadi serusak-rusaknya rakyat, ya, kalau pemimpinnya itu baik, senantiasa mengarahkan, senantiasa memberikan petunjuk, maka serusak apapun rakyatnya akan menjadi baik. Karena manusia, rakyat ini akan terikat dengan peraturan. Ya, paling wedi bari peraturan pemerintah daripada peraturannya Gusti Allah. Iya, kadang-kadang lebih ditakuti yaitu peraturan pemerintah daripada peraturannya pangeran. Walakin tahlikur ra'iyatu, akan tetapi rakyat akan binasa. Wa in kanat hadiyatan mahdiyah, walaupun rakyatnya tadi itu baik, ya senantiasa memberikan petunjuk. Idza kanatil wulatu, apabila pemerintahan zalimatan musi'ah, pemerintahnya zalim, pemerintahnya rusak. Ya, jadi kuncinya ada pada dua golongan tadi, ya, pemerintah dan para ulama. Jika dua golongan baik, rakyat akan menjadi baik. Jika dua golongan tadi rusak, buruk, bejat, maka rakyat pun akan menjadi rusak. Wala su'dada li sayyi'il khuluq, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang akhlaknya jelek. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang akhlaknya buruk. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam gal, su'ul khuluqi syu'mun, akhlak yang buruk merupakan kehinaan. Wa syirarukum, dan seburuk-buruk kalian, aswa'ukum khuluqa, adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Juga Rasulullah bersabda, innal khuluqa sayyi, sesungguhnya akhlak yang buruk, yufsidul amal, akan merusak amal kebaikan.
Akhlak yang buruk bisa merusak amal kebaikan. Kama yufsidul khallu al asal, sebagaimana ya, cuka yang bisa merusak madu. Waruya annahu qala makarimul akhlak min a'malil jannah, kemuliaan akhlak atau akhlak yang mulia min a'malil jannah, termasuk perbuatannya penghuni surga. Ya, akhlak yang mulia itu termasuk perbuatan calon penghuni surga. Di dalam syair dikatakan innal makarima akhlakun mutahharatun, sesungguhnya kemuliaan atau sesungguhnya akhlak yang mulia akan menjadi penyuci pembersih. Apa saja? Fal aqlu awwaluha wad dinu saniha. Ini yang termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama adalah akal. Karena akal itu condong kepada sesuatu yang positif, condong kepada sesuatu yang baik. Ini akal. Yang kedua wadin, dan juga agama, bagaimana pegangannya terhadap agama. Wal ilmu, lalu berikutnya adalah ilmu, termasuk akhlak. Wasalisuha wal hilmu, yang ketiga adalah ilmu. Wal hilmu rabi'uha, yang keempat adalah sabar. Wal jud khamisuha, dan dermawan yang kelima. Wal urfu sadisuha, dan baik yang keenam. Wal birru sabi'uha, dan juga baik yang ketujuh. Wasobru, dan sabar saminuha, yang kedelapan. Wasyukru tasi'uha, yang kesembilan syukur. Walinu ashiruha, yang ke-10 adalah ucapan yang lemah lembut. Ini termasuk akhlak yang mulia. Orangnya baik, berkata jujur, berkata lemah lembut, punya ilmu, terhadap agama kuat, ya, berpegangan terhadap akal pikiran. Orangnya tidak pelit, akan tetapi dermawan, dan seterusnya. Lalu berikutnya wala radha li qada'illah, wala radha li qada'illah, dan tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai li takdirihi al asya wa iradatihi laha, kama qala Syekhu Al-Hanafi. Ya, tidak ada manusia yang bisa menolak takdir, yang menolak ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati-ati mauwis, ya, tapi bakawaya belai yang gerbai belai. Nah, itu namanya takdir, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Magalah yang ke-15, wallahu alam bissawab. Kemudian kita melanjutkan wayang qudul wudu. Ad-darsus sadis wayang qudul wudu. Pelajaran yang keenam yang membatalkan wudu. Al-khariju min ahadis sabilain, al-qubul awid dubur. Yang bisa membatalkan wudu adalah yang keluar dari lubang. Lubang depan, lubang belakang. Kalau ada yang keluar dari dua lubang, ya, kita punya wudu, maka wudunya batal. Wayang qudul wudu zawalul aqli, dan yang bisa membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Binaumin, ya, bisa dengan sebab karena ketiduran. Ya, geleleng wis duwe wudu, ngenteni subuh geleleng dikit ya, wuduwe batal. Bagian gelelengnya sedelap lah. Sebab apa? Orang tidur itu hilang akalnya. Au ghairihi, atau hilangnya akal dengan sebab selain tidur. Apa? Pingsan misalkan. Ya, upacara duwe wudu, saking panasnya kemponge pingsan. Ya, maka wudune batal. Illa nauma mumakkin maq'adatahu minal ardi,
kecuali tidurnya berada di tempatnya. Ya turune silah kira-kira orang gelimpang, ya, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau duduknya silah gelimpang apa maning sampai miring-miring, ya maka wudunya batal. Wayang gudul wudu masuk kubulin au duburin adamiyin minhu au min ghairihi bi batnil kafi. Dan yang bisa membatalkan wudu adalah menyentuh kubul kemaluan, au dubur ataupun ya, kemaluan depan kubul, au dubur atau kemaluan belakang. Adamiyin miliknya manusia, minhu baik milik sendiri, ya, dekene dewek kesentuh, ya, batal wudunya. Au min ghairihi atau dari orang lain. Dengan apa? Bi batnil kafi, dengan apa gini? Telapak tangan. Ya kalau nyentuhnya dengan telapak tangan batal. Tapi kalau kesenggol dengan ya kulit itu tidak batal wudunya. Yang batal itu kesentuh dengan telapak tangan. Wa butunil asabi, juga membatalkan wudu apabila menyentuh kemaluan dengan butunil asabi. Ini ruas-ruas jari. Ya, dengan ruas-ruas jari. Kabiron kana au saghiron, baik kemaluannya itu punya orang besar ataupun punya anak kecil. Ya dua anak cilik, ibu-ibu ya nyewoki ya atas buang air, ya batal wudunya. Ya kalau nyentuh itu. Walau waladahu, walaupun punya anaknya. Walau mayitan, walaupun orang yang disentuh itu sudah mayit, ya membatalkan wudu. Wayang gudul wudu iltiqa basyaratai rajulin wa mur'atin, dan juga yang bisa membatalkan wudu adalah bertemu dua kulit, laki-laki dan perempuan yang besar, ajnabiyaini, yang bukan mahram, ya bersentuhan lanang bari wadon nempel kulite kesenggol, bukan mahram, bila hail tanpa ada halangan. Ya, bila hail, apa hail kok? Ya, tanpa dihalang-halangi dengan kain, nempel kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maka batal wudunya. Tapi kalau ada kain, ya kalau ada kain dihalangi dengan kain atau apa rane, kaos tangan rapet, ya kemudian nyentuh perempuan walaupun bukan muhrim tidak batal. Illa dhufran, kecuali yang kesentuh, yang tidak batal kecuali yang kesentuh kuku, ya lanang bari wadon kukue, kuku dengan kuku, ya atau yang disentuh kukunya saja, itu enggak membatalkan wudu. Au sya'ron, atau yang disentuh rambutnya, ya ngeceki rambutnya baik, tidak membatalkan wudu. Au sinan, atau yang kesentuh giginya, ya sampai takang untu-untu ya, lagi apa-apaan maning wongko. Iya, ya buat lagi buat lagi laki rabi kah? Ya batal beli, ya bakal ketemu kulit batal, kulit bari kulit. Ya tapi pendate sing disentuh untune baik, cuman deleng ji untune, ya tidak batal wudunya. Fala yang kudul wudu, ya itu tidak membatalkan wudu. Adar sisabi, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, dilapangkan rezeki kita, dijadikan orang istiqamah, dan kelak kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.